Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas tentang saham metal dan juga salah satu saham yang baru IPO yaitu saham Bukalapak. Di mana Bukalapak hari ini naik cukup banyak 4,44% dan Bandar juga masuk cukup banyak menurut saya. Apakah udah layak untuk kita akumulasi buka ataukah mending wait and see dulu aja? Gitu banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya, hari ini kita bakal coba bahas tentang buka lapak dan juga metal-metal lainnya. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu hari ini IHSG hammer bullish di mana dia ya deket-deket resist kayak gitu kan. Tinggal kita lihat aja besok dia bakalan jebol resist atau dia bakal ambrol turun dulu ke area support kayak gitu. Ya menariknya sih kalau seumpama dia turun support kita bisa beli banyak barang, tapi terkadang banyak teman-teman di sini atau mungkin teman-teman lainnya juga kepikiran, bang kalau November hari ini dia nggak spike up ke atas, ada kemungkinan untuk Windows dressing dia hanya di situ-situ aja gitu kan. Ya nggak perlu cemas gitu kan, karena asing juga akumulasi juga udah cukup banyak. Insya Allah nih, insya Allah kalau nggak ada apa-apa Desember ya tetap Windows dressing. Spec up juga spec up aja mereka kayak gitu kan. Karena asing juga butuh banyak apa namanya, butuh banyak keuntungan di Windows dressing. Tanggung gitu kan kalau sama Windows dressing nggak dapat apa-apa udah masuk banyak-banyak terus nggak dapat apa-apa gitu. Insya Allah akan ada aja Windows dressing, tapi tinggal terkadang kita menyesuaikan saham apa yang bakal bagus di Windows dressing, itu kuncinya. Terkadang banyak yang di Windows dressing tapi sahamnya nggak naik banyak kayak gitu kan. Tinggal kita sesuaikan aja keuntungan-keuntungannya. Jadi sebelum itu buat teman-teman juga yang mau masuk grup kita di belajar trading, nanti insya Allah aku bakal kasih linknya ke deskripsi. Buat teman-teman yang suka masuk ke grup belajar trading yang suka gratisan juga nggak berbayar, nanti klik link deskripsi dan di situ insya Allah aku bakal kasih linknya, tinggal klik aja insya Allah langsung masuk ke grupnya belajar trading. Kayak gitu ya, kita hilangin dulu aja. Yang pertama kita bakal bahas saham metal terlebih dahulu MDKA. Hari ini MDKA dia naik 3,83%. Hari ini asing net sell 43 billion. Pembelian paling banyak CS, Credit Suisse, penjualan paling banyak AZ dan juga BK, JP Morgan. Aku lupa AZ apa gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk MDKA, sepertinya dia juga didistribusi karena asingnya juga keluar cukup banyak gitu kan. Ya, dia keluar cukup banyak, untuk asing keluar 9,498 billion. Kalau kita lihat asing hari ini keluar 44,1 billion kayak gitu. Tapi secara keseluruhan untuk asing maupun untuk bandar dia sebenarnya masih diakumulasi, tapi ya berhati-hati takutnya mereka udah mulai distribusi kayak gitu. Tapi ya buat teman-teman yang masih percaya silahkan gitu kan. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk MDKA nih, MDKA kemarin sempat membuat downtrend line kayak gitu, tapi alhasil hari ini downtrend line-nya dijebolin, jadi dia naik kayak gitu, membuat bullish flag kayak gitu. Nah ini dia bullish flag, atau nanti bagusnya lagi mungkin bisa jadi apa namanya, bisa jadi Elliott wave kayak gitu. Dia naik spike up, turun, naik lagi yang lebih tinggi lagi, spike up lagi kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di sini juga mungkin bisa dilihat ada support di 3070 kayak gitu kemarin. Kalau buat teman-teman yang beli di daerah 3070 pernah diuji beberapa kali di sini ya cukup lumayan. Mungkin bisa nunggu kenaikan yang lebih tinggi lagi kalau teman-teman belinya di support. Ya tinggal sesuaikan aja besok jebol masuk lagi ke area downtrend dia atau enggak. Seharusnya sih enggak. Kalau kita lihat MACD dia juga udah mulai apa namanya, udah mulai membentuk golden cross. Bar chart di bawah 0 juga semakin menipis kayak gitu. Hari ini dia naik, volume juga tinggi. Dari kemarin dia hijau-hijau, volumenya dia naik kayak gitu kan. Ya sebenarnya MDKA juga masih bagus kalau teman-teman belinya di daerah 3070-an. Kalau beli di 3200 ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau seumpama jebol 3200 jual dulu aja. Satu tik cuman berapa sih, 0,33 gitu kan.
Jadi disiplin cut loss seumpama teman-teman nggak mau rugi yang lebih dalam. Tapi kalau teman-teman masih yakin dan berani untuk konsekuensi rugi dalam lebih tajam lagi, ya nggak masalah gitu, teman-teman hold aja. Toh juga dia udah jebolin daerah downtrend dia kayak gitu kan. Jadi menurutku ya buat teman-teman yang udah beli di 3070 boleh disimpan. Kalau yang beli di 3200-an ya teman-teman tetap harus hati-hati ya gitu. Kalau kita lihat RSI juga dia udah golden cross, udah naik gitu kan. Ya semoga aja dia dibawa naik udah nggak turun lagi dari daerah support dia sekarang yaitu 3230 gitu untuk MDKA. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada TINS. Hari ini dia sempat hijau tapi ditutup di previous close di harga kemarin yaitu 1570. Hari ini asing net sell cukup tipis 89 juta. Pembelian paling banyak LS, penjualan paling banyak CC Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk TINS, hari ini TINS sebenarnya diakumulasi sama bandarnya 113. Secara keseluruhan asing net sell. Secara keseluruhan juga bandarnya net sell. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk TINS, ini dia TINS. Nah, sebenarnya yang sesuai kita bicarakan dia bakal konsolidasi di sini di 1580 sampai 1575. Bukan, maaf, sampai 1500 berapa ini? 70 sampai 1570 dan ternyata benar sekarang di area-area situ aja. Ya semoga aja dia jebol di area 1575 biar dia lebih ringan ke area 1700. Kalau dia belum jebolin ke 1575 ya dia bisa jadi bakal menguji area uptrend dia di sini. Mungkin ke area 1510, 1520-an seperti itu. Jadi mending dijebolin dulu aja 1575 atau mending tunggu daerah bawah. Kalau kita lihat juga stok RSI udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Tapi untuk kenaikan untuk penurunan hari ini juga cukup bagus gitu. Bukan penurunan ya, lebih tepatnya dia tutup di harga previous close dengan volume yang sangat kecil. Jadi pengaruhnya juga sedikit. Tinggal kita lihat aja. Kalau seumpama besok ada volume yang cukup tinggi ya bisa tuh spekulasi buy. Tapi menurutku mending nunggu di daerah sini aja nanti di tanggal 25 atau di tanggal 20-an November. Kita cek tanggal 20 November apakah bisa spike atau enggak, ada volume atau enggak. Seharusnya seperti itu untuk tim sendiri. Kalau enggak ya berarti dia bisa turun ke 1530-an ini. Gitu ya untuk TINS. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Inco. Inco seperti yang kita bilang kemarin breakout dari 4810 dan tadi dibawa ke 4890. Kalau kita lihat hari ini asing net buy 6 billion. Pembelian paling banyak KZ, CS, BB. Yang jual PDNI. Wah, ini menurutku menarik banget kalau kita lihat dari broker summary-nya aja. Kalau kita lihat dari broker summary-nya, pembelian paling banyak oleh broker-broker Sultan. Kalau kita lihat ya penjualan dari PD dan NI, retail-retail kayak gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Inco. Nah, Inco hari ini didistribusi dan secara keseluruhan Inco juga didistribusi sama bandarnya. Asing sebenarnya secara keseluruhan masuk, tapi menurutku masih belum cukup tebal untuk akumulasi dari asing. Kalau kita lihat ya menggunakan teknikal, Inco masih bisa menguji daerah support dia di sini di 4800. Kalau 4800 jebol, dia menguji support yang di daerah uptrend dia di 4770. Seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman mau beli di 4800 boleh. 4800 nanti kalau jebol bisa dikasih batas toleransi sampai 4750. Kalau sama jebol dari itu lagi ya udah tinggalin dulu aja. Tapi kalau kita lihat ya MACD dia udah mulai melandai dan udah hampir membentuk golden cross. Bar chart di bawah 0 semakin menipis nih di sini.
Bar chart di bawah nol semakin menipis. Dia hari ini turun, bukan turun ya, dia hari ini turun satu tik. Dia hari ini turun satu tik dengan volume yang sangat kecil di sini bisa kita lihat. Jadi menurutku worth it banget untuk Inco kita perhatikan di area bawah 4.800 sampai 4.780 kayak gitu. Kalau nggak jebol dia bisa aja menguji ke area 5.000 di sini. Ada gap yang belum ditutup di area 5.000. Sebenarnya gap di atas juga banyak untuk Inco sendiri. Kapan ditutup ya mungkin bisa jadi ditutup waktu Windows dressing bisa, atau ditutup setelah Windows dressing juga bisa, atau ditutup tahun depan juga bisa. Karena gap gak tahu kan nutupnya kapan. Emang wajib ditutup bang gitu kan pertanyaan dari teman-teman. Enggak wajib ditutup, tapi kebanyakan itu gap-gap ditutup. Jadi kita bicara tentang kebiasaan di masyarakat kayak gitu ya. Semoga aja ditutup lah ya sampai 5.440 sampai yang ini yang tengah sampai 4.800 sekian gitu. Nah nanti di atas juga masih ada gap di sini di area 6.180 sampai gap yang atas di 6.280 gitu untuk Inco. Jadi menurutku masih menarik kalau kita nunggu dan mau sabar untuk di Inco, karena ya butuh kesabaran yang sangat amat besar untuk di Inco, untuk di Antam, untuk di Tin seperti itu. Nggak kayak tahun lalu di mana mereka was-was langsung naik berapa persen kalau nggak salah dari harga 300 sampai 3.000, 1.000 kali lipat 1.000% untuk Antam sendiri. Jadi mungkin butuh kesabaran untuk tahun ini di metal-metal gitu untuk Inco. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Antam hari ini dia sempat naik tapi dibawa turun lagi. Asing hari ini net sell 22 billion, pembelian paling banyak GP Mirai Aset Sekuritas, pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Antam, hari ini Antam didistribusi 16 billion. Secara keseluruhan bandar juga distribusi banyak banget, dan asing juga secara keseluruhan distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Antam, nah ini dia. Antam ya bisa berpotensi untuk kembali menguji di area 2.200, mengingat bandarmologinya juga merah distribusi, terus mengingat asingnya juga keluar, mengingat volume hari ini juga cukup lumayan dengan penurunan yang banyak. Terus hari ini juga bar chart di bawah nol semakin tebal. Dia garis biru dan garis merah mulai menjauh lagi kayak gitu. Sebelumnya dia udah mulai melandai dan mendekati golden cross, tapi ternyata nggak jadi kayak gitu ya. Mungkin memang kebiasaan untuk Antam sendiri dia kembali ke area 2.200-an. Kalau di 2.200 nanti dia udah mulai enak lagi di sini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan aja mau beli di 250 atau di 220 ya, silahkan tergantung teman-teman, sama lihat volumenya bagaimana untuk besok, apakah ada volume atau enggak waktu di area 2.200 sekian gitu kan. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi gitu untuk Antam ya, potensi 2.200 ada, tapi dia harus turun ke area support dia sekarang. Support minor di 2.300. Tapi harusnya dia bisa turun dulu seperti itu. Gitu ya untuk Antam. Lanjut kita ke saham yang paling beda hari ini, yaitu Bukalapak. Hari ini dia padahal dibuka di merah yaitu 670. Lalu dia dibuka di 675 lalu dibawa turun, maksud saya dibawa turun satu tik beberapa saat terus dibawa naik kayak gitu. Dia di HK di sesi keberapa tadi, dari jam 11 Credit Suisse udah mulai masuk banyak di situ. CS Credit Suisse asing net buy 97 billion. Nah Credit Suisse tadi di jam 10-an udah mulai akumulasi cukup banyak. Saya juga udah mulai memperhatikan, tapi saya belum berani merekomendasikan di grup kayak gitu, takutnya kenapa-napa. Tapi ternyata memang di sesi 2 dibawa naik lagi, ya udah nggak masalah gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk buka, dia diakumulasi sama bandarnya 55 billion.
Tapi secara keseluruhan dia masih didistribusi, sama seperti asingnya persis ya gitu kan. Dia secara keseluruhan masih didistribusi, tapi untuk 1, 5, 10 masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Bukalapak, Bukalapak udah membentuk support minor di 655, karena ya tidak ada yang lebih rendah daripada itu yang pertama. Terus udah diuji 2 kali. Nah, bisa jadi dia membentuk support minor di 655, atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa menggunakan pola downtrend di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Ada pola downtrend di sini, tinggal teman-teman apa namanya? Mau lihat yang pakai apa gitu, mau pakai support kah, mau pakai pola downtrend kah, boleh kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dia hari ini sampai di pertengahan, bahkan udah hampir deket resist kayak gitu. Support juga masih jauh kalau pakai area downtrend. Kalau seumpama besok jebol ke area 725 dan dijaga ketat di 225, nggak sampai jebol ke bawah lagi, menurutku bakal bagus. Tapi kalau belum ya dia mungkin bisa menguji lagi ke 655-nya kembali kayak gitu. Dia bakal sideways di area-area sini. Kalau kita lihat MACD juga udah mulai menukik ke atas, bar chart di atas 0 mulai tebal. Volume hari ini juga semakin bagus daripada sebelum-sebelumnya. Jadi harusnya bisa untuk dijaga, mungkin dijebolin di area 725 di minggu ini kayak gitu. Tinggal kita lihat besok Credit Suisse masih masuk gak, atau jangan-jangan Credit Suisse cuman main hari ini aja kayak gitu. Bisa jadi cuman hari ini, karena contohnya KZ cuman main 3 hari selesai, BK cuman main 3 hari selesai, AK belum sampai main dia akumulasi terus turun kayak gitu. Bisa jadi tinggal teman-teman mampu nggak untuk membaca pola dari pergerakan chart suatu saham kayak gitu, dan juga membaca bandarmologi dari yang mereka lakukan. Jadi kayak gitu teman-teman untuk si buka ini. Karena kalau kita ingat kemarin KZ melakukan pembelian dari berapa? 670 ya di sini. Terus dibawa naik, dibawa spike up sampai sini. Itu cukup bagus. Ada pola eh, bullish divergen di sini, set naik, di bawah naik, tapi ternyata langsung ditutup lagi, ditutup diturunin, nggak cuma sampai beberapa hari aja udah langsung selesai untuk si KZ. Ya apakah besok CS masih bakalan masuk? Kalau masih bakalan masuk ya menurutku masih menarik, tapi bisa jadi dia melakukan distribusi dimana dia udah hampir sampai resist juga kayak gitu kan. Kalau seumpama dia jedot resist ya kemungkinan dia bakalan turun lagi ke 655 gitu. Untuk si Bukalapak mungkin ada kesalahan dari saya untuk hari ini, ya mohon dimaafkan, karena hari ini saya juga masih kurang eh, kurang fit lah kita bisa bicarakan gitu ya. Jadi mungkin hari ini bakal bahas satu video aja, karena biasanya kan 2 sampai 3. Jadi sekian dulu aja buat teman-teman. See you next time. Bye bye.